Sidang gugatan uji materi cuti kampanye kandidat petahana kemudian menjadi panggung seteru oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta. Padahal undang-undang yang digugat tidak hanya mengatur pilkada di ibu kota. Wajarkah sidang jika kemudian hanya terjebak pada kepentingan dan prasangka politik pihak terkait saja? Bagaimana dengan kepentingan yang lebih luas, terutama dalam pilkada serentak 2017 dan di masa mendatang? Kami mencoba mengulasnya malam hari ini dengan Refli Harun, akademisi hukum tata negara. Selamat malam, Bung Refli, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Baik, kemudian ada Pak Kris Ibnu yang merupakan Ketua Advokat Cinta Tanah Air yang juga menjadi kuasa hukum salah satu pihak terkait, yakni Pak Habibur Rahman ya. Pak Kris, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, lalu saya sapa juga melalui sambungan telepon Taufik Basari, juru bicara tim pemenangan Ahok. Selamat malam, Mas Tobas. Selamat malam, Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Tobas meluangkan waktu. Saya akan ke Pak Kris terlebih dahulu. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman tadi begitu ya, dan juga Pak Yusril begitu, bahwa salah satu yang membuat kenapa menjadi pihak terkait adalah adanya hak konstitusional yang berpotensi dilanggar dengan adanya gugatan uji materi tentang ini begitu, tentang cuti kampanye bagi petahana begitu. Bisa Anda jelaskan maksudnya hak konstitusional yang mana yang dilanggar gitu, sehingga merasa Pak Yusril dan juga Pak Habibur Rahman ini merasakan dilanggar hak konstitusional? Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu bahwa klien kami Habibur Rahman ini dia juga seorang politisi. Oke. Selain politisi, dia juga seorang advokat ya. Kemudian dia juga wakil ketua umum dalam salah satu partai politik dan tim advokasi salah satu partai politik tersebut juga. Nah, kenapa kita ikut sebagai pihak terkait? Jadi kita ingin agar gugatan Pak Basuki Cahayapurnama ini atau Ahok ditolak. Karena kenapa? Dia punya kepentingan karena dia juga ingin mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada untuk tahun ini ya, bukan DKI, bukan DKI. Ini, ya. Sehingga kalau misalnya ini tidak ditolak. Ini Pak siapa ini? Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman. Ya, okay. Jadi dia tadi seorang politisi. Di daerah lain maksudnya? Di daerah lain. Okay. Kalau misalnya ini tidak ditolak, maka ini ibaratnya petahana dengan lawan tandingnya ini ibaratnya bertinju dengan tangan terikat. Okay. Ya. Petahana nggak imbang maksudnya nggak begitu imbang, ya kan? Petahana dengan kemampuan birokrasinya mampu menggerakkan seluruh aparat bawahannya. Tapi bukan berhadapan dengan Pak Ahok ya, beda ya, karena daerahnya lain. Enggak, di kampanye di daerah untuk pilkada daerah lain. Karena undang-undang ini akan berlaku keseluruhan, Ya, maksudnya seperti itu. seluruh Indonesia. Petahana akan punya hak untuk tidak cuti, maksudnya seperti itu. Oke. Terus jadi cuti ini sifatnya wajib gitu loh. Sehingga dua pihak ini mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan kampanye, menyampaikan visi misi, ya kan? Sebab kalau misalnya tidak, kalau kita lihat pasal 70 ayat 3 yang B itu kan dikhawatirkan menggunakan mungkin supaya jelas saya coba akan bacakan. Dirangkum saja Pak ya. Ya. Dikhawatirkan bahwa petahana ini menggunakan kewenangannya untuk melakukan kampanye. Jadi yang B dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya gitu loh. Bahwa petahana ini kan kita khawatir menggunakan itu gitu loh. Sementara calon yang fasilitas yang menempel pada jabatannya. Ya, sementara yang lain kan tidak punya apa-apa. Oke. Gitu loh. Maksudnya apa contohnya? Mobil. Kalau soal mobil kan harusnya nggak usah masalah begitu kan. Jadi gini Mas, pergerakan seorang petahana kalau dia nggak cuti berarti kan secara ex officio dia sebagai, misalnya ini gubernur nih, kita contoh Ahok aja lah. Okay, ya. Kalau dia nggak cuti, dia berarti masih sebagai gubernur. Kemanapun dia pergi, itu rombongannya akan mengikuti. Misalnya dia meresmikan RPTRA misalnya, kita ruang publik ramah anak gitu. Pasti dari wali kota hadir, dari camat hadir, dari lurah hadir, seluruh bawahannya akan ikut rombongannya dia. Nah, dikhawatirkan kan kampanye terselubung. Oh, begitu. Gitu loh. Sementara si penantang ini kan tidak punya kemampuan itu, nggak mampu menggerakkan komponen-komponen itu untuk melakukan kegiatan. Jadi itu hak konstitusional yang akan bisa dilanggar, walaupun yang Pak Habibur Rahman ini bukan berhadapan dengan Ahok begitu ya. Oke, baik, itu keterkaitannya dalam pihak terkait maksudnya di situ begitu. Oke, saya akan nanya ke Mas Tobas sekarang. Mas Tobas, tadi ada statement atau pernyataan dari Pak Ahok bahwa ini terkait dengan yang Pak Yusril dan sebagai pihak terkait, bahwa ada konflik kepentingan di situ. Bagaimana penjelasannya ini Mas Tobas? Ya, pertama kan terkait dengan kepentingan dari pihak terkait kan juga harus jelas. Ya. Apakah ketika mengajukan diri sebagai pihak terkait itu dalam posisi sebagai apa? Ya, itu harus dijelaskan, karena kalau tidak memiliki
kepentingan yang terkait dengan norma yang diuji, maka ya semestinya juga tidak tepat untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait. Tapi masing-masing silakanlah menyampaikan argumennya, tentu kita kembalikan kepada hakim MK untuk menilainya. Baik, tapi kalau apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kris begitu, yang menjadi kuasa hukum dari Pak Habibur Rahman, dan yang akan maju dalam pilkada tahun ini begitu Pak ya? Jadi punya kepentingan juga ketika nanti petahana dikabulkan uji materinya begitu, bahwa nanti akan seperti tidak imbang. Walaupun Pak Habibur Rahman ini bukan berhadapan dengan Pak Ahok begitu, jadi keterkaitannya ada di situ. Menurut Anda ini masih konflik kepentingan atau bagaimana? Jadi begini, itu kan argumen yang diajukan kan berdasarkan pada asumsi negatif bahwa seorang petahana pasti akan mempergunakan kewenangannya ya dalam hal kampanye, sehingga ketika sedang menjalankan tugasnya itu sedang kampanye. Padahal kalau kita lihat kan kampanye itu menyampaikan visi misi, kemudian meminta atau mengajak masyarakat untuk memilih dirinya. Nah kalau tadi dicontohkan misalnya meresmikan ruang publik ramah anak misalnya, itu kan sedang menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala daerah. Kecuali kalau misalnya petahana tersebut memanfaatkan momen tertentu dengan dia melakukan kampanye. Nah kalau misalnya melakukan itu, tinggal kita lakukan penegakan hukumnya saja. Di mana-mana semua pihak pasti sepakat bahwa jika ada petahana yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye, ya kita harus lakukan penegakan hukum. Yang paling penting kan di situ. Tapi dengan adanya ketentuan ini membuat tugas seorang kepala daerah menjadi tidak tuntas karena diharuskan cuti yang sedemikian panjangnya. Ya, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana jalannya pemerintahan, ya bagaimana juga hak masyarakat untuk mendapatkan jalannya pemerintahan yang baik dan lancar. Nah, masalahnya yang ada di dalam norma undang-undang yang baru ini, asumsinya adalah asumsi negatif. Padahal yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukumnya. Jadi kalau kita ingin menjaga agar petahana tidak melakukan atau menyalahgunakan kewenangannya, kampanye terselubung itu, maksudnya ya, atau kampanye terselubung. Nah itu tinggal begitu ada kejadian langsung melakukan penegakan hukum, bukan dengan cara memerintahkan untuk melakukan cuti yang sedemikian panjang. Jadi maksudnya ini peran Bawaslu di sini yang harus dimaksimalkan. Betul. Suatu norma itu kan dibuat harusnya dengan asumsi yang netral ya. Asumsi yang bahwa ya seorang petahana bisa dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, bisa juga tidak. Nah, tapi bagaimana pertanyaannya, bagaimana jika melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melakukan kampanye ketika menjalankan tugasnya, menyalahkan gunakan wewenang dan sebagainya. Berarti kuncinya dari soal penegakan hukum saja, bukan di soal cuti. Nah itu yang jadi argumentasi. Kalau kita selamanya terus berpikir bahwa negatif, negatif, ya itu tidak tepat menurut. Ada yang dikorbankan di sisi lainnya karena jabatan yang belum sampai 5 tahun itu kemudian harus banyak diisi cuti. Masyarakat Jakarta yang akan rugi, atau masyarakat yang di daerah yang kepala daerahnya maju lagi begitu ya, petahana akan rugi sendiri begitu maksudnya ya. Baik, nanti kita akan gini, seorang kepala daerah kan ketika dia mendapatkan amanah, tugas, dia mandat, dia menerima amanah, dia disumpah untuk menjalankan tugas selama 5 tahun. Tapi hanya karena kekhawatiran kita yang berlebihan dan ketidakyakinan kita terhadap penegakan hukum yang harusnya berjalan, malah kita membuat aturan lain yang akhirnya menimbulkan kerugian tidak hanya bagi si petahananya ini saja, tapi juga bagi masyarakat. Baik. Nanti kita akan tanyakan tanggapannya ke Pak Kris dan juga bagaimana ulasan dari Akademisi Hukum Tata Negara. Saat lagi setelah jeda berikut ini.
Baik, dari Pak Kris yang mewakili atau kuasa hukum dari Habibur Rahman tadi sudah memberikan penjelasan, garis bawahnya adalah soal asas fairness sebenarnya. Ketika penantang bertarung melawan petahana maka harus fair, sehingga cuti dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kalau di perusahaan-perusahaan kan cuti sebagai hak gitu ya. Tetapi di sisi lain tadi apa yang dijawab oleh Mas Taufik Basari yang merupakan juru bicara dari tim pemenangan Ahok mengatakan bahwa itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kan ada tugas Bawaslu yang bisa meluruskan atau menindak secara hukum jika kemudian petahana itu menyalahgunakan kewenangannya. Bagaimana dari aspek hukum tata negara, Bung Refli? Iya, ini kan pendapat ya. Saya lihat memang kedua belah pihak ini tidak ada yang salah ya. Tergantung bagaimana cara memandangnya. Iya. Kalau petahana dimanapun di dunia ini memang selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan dikira bahwa petahana itu pasti untung, belum tentu. Punya Kenapa? kelebihan saja salah ya. Karena dia itu seperti etalase, dia terlihat telanjang, Gamblang, ya. kelihatan ya. Jadi kalau seandainya dia memiliki kinerja yang buruk, maka kemudian mudah sekali dia jadi bulan-bulanan, karena semua orang tahu. Nah sebaliknya penantang karena belum ada track record sebelumnya misalnya, dia bisa menjadi kuda hitam ya. Seperti contohnya misalnya Jokowi misalnya, ketika maju pada pilkada DKI, 2012, kan ya. orang kan tidak tahu sesungguhnya apa jasa dia bagi Jakarta misalnya. Tetapi karena dia berada pada momentum yang tepat, maka dia kemudian menjadi orang yang betul-betul bahkan bisa mengalahkan incumbent sekalipun, ya, petahana sekalipun. Nah, ini menurut saya yang kita harus garis bawah itu yang pertama. Tapi saat itu aturannya petahana saat itu Fauzi Bowo juga harus cuti tidak? Cuti pada saat kampanye saja. Cuti saat kampanye. Iya. Nah, sebenarnya kalau saya ditanya, saya sudah berapa kali menyampaikan di publik juga bahwa saya tidak setuju dengan permohonan Ahok, tapi tidak setuju juga dengan undang-undang. Saya menempuh jalur yang sebelumnya memang sudah ditempuh, yaitu cuti pada saat kampanye. Jadi bukan pada masa kampanye, karena kalau pada masa kampanye itu 3-4 bulan saya kira tidak masuk akal. Karena kalau kita kaitkan dengan keberadaan petahana untuk berkampanye, ya dari 3 atau 4 bulan itu paling yang bersangkutan itu kampanye 10 kali saja maksimal ya. Jadi kalau mau mencuti ya silahkan ketika pada saat kampanye. Direct ya, di mana pada waktu itu pada hari jadwal kampanye pada hari itu dia harus kampanye, cuti. dia harus cuti. Tetapi kalau misalnya ada efek samping dari kegiatan petahana yang di cover, ya itulah di dunia manapun memang petahana begitu. Jadi ketika dia kemudian kemudian dia mengadakan kegiatan, ya pasti ada media coverage. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak, ya. Orang-orang seperti Pak Yusril misalnya, walaupun dia tidak menjabat apapun di Republik ini misalnya, segala tindak tanduknya juga coverage medianya juga besar ya, membuat statement saja kemudian media coveragenya juga besar. Karena apa? Karena yang mempengaruhi orang itu yang paling besar pengaruhnya itu bukan langsung berhadapan, tetapi bagaimana media coverage. Coverage media terutama televisi misalnya, itu yang banyak mempengaruhi orang. Survei mengatakan, walaupun dia bukan menjabat saat itu. Iya, gitu ya? survei mengatakan 70-80. Jadi kalau kita bicara hukum besi pemilu atau pilkada, maka syarat pertama agar orang menang itu adalah pertama dikenal, kedua disukai, dan ketiga baru dipilih. Jadi kalau misalnya seseorang penantang, petahana misalnya, popularitasnya tidak tinggi misalnya, ya dia tidak akan terpilih. Tetapi kalau kemudian misalnya katakanlah, saya membayangkan Ahok berhadapan dengan Yusril, sama terkenalnya. Ya. Nah masalahnya adalah ketika misalnya kampanye misalnya, ini diikuti aparat birokrasi, itu diikuti massa, nggak ada, saya kira sama saja dampaknya. Karena toh mau dia birokrasi, mau dia pejabat, mau dia tukang becak, rakyat kecil, kan semua suara itu sama satu. Oke. Kemudian orang akan bicara lagi. Tetapi kan nanti bisa ada kecurangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara kecurangan, kita bicara law enforcement. Kita bicara tentang penegakan hukum. Mau petahana, mau non petahana, kalau dia melakukan kecurangan dalam pemilu atau pilkada, maka dia wajib untuk kemudian dihukum. Ya. Nah, saya mengkritik justru kadang-kadang kelemahan kita pada law enforcement-nya. Di mana misalnya adalah untuk praktik money politik. Itu bisa dilakukan diskualifikasi dahulu, sekarang agak berbeda aturannya.
itu kalau dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kapan itu? Iya, Prosesnya proses panjang. pemilihannya sudah selesai, Proses hukumnya pemilihan masih sudah jalan. selesai, hukumnya masih jalan. Iya. Nah, karena itulah kemudian sebenarnya yang harus kita perkuat adalah bagaimana basis regulasinya ya untuk menjamin pilkada itu jujur dan adil. Oke, iya. Jadi ada equality, ada kesamaan di dalam pilkada. Mengenai kemudian ada kampanye diikuti oleh pejabat, kampanye diikuti lurah, itu tidak menentukan seseorang akan dipilih atau tidak. Jadi menurut saya jangan khawatir juga. Tetapi kalau yang bersangkutan menggunakan dana publik dan fasilitas publik untuk kampanye, maka penegakan hukum pemilu harus jalan untuk bisa bahkan mendiskualifikasi petahana yang menggunakan itu. Kalau di daerah-daerah lain tidak efektif, ya itu karena biasanya pengawas pemilunya bahkan pelaksana pemilunya memble. Mereka kadang-kadang berkolaborasi dengan petahana dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka kemudian kita bicara mengenai bagaimana KPU mendisiplinkan anggotanya, bagaimana Bawaslu mendisiplinkannya bawahannya, dan bagaimana DKPP, ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu kemudian bisa menghukum orang-orang yang mungkin karena itulah kemudian lahir peraturan agar kemudian petahana ini menjadi diwajibkan untuk cuti. Mungkin seperti itu ketika penegakan hukum di satu sisi susah. Saya mengatakan itu menggaruk di tempat yang tidak gatal. Ya. Gatalnya itu adalah kekhawatiran law enforcement yang lemah, ya, regulasi pemilu yang lemah, pengawas yang lemah, pelaksana yang kemudian barangkali tidak netral. Tetapi kemudian petahananya yang dilarang untuk berkampanye. Padahal kalau kita bicara netralitas, oke lah petahananya dilarang kampanye misalnya. Tetapi kalau misalnya pengawasnya juga memble, lalu kemudian KPU-nya juga bisa bermain, menghitung angkanya juga keliru dan lain sebagainya. Yang paling penting itu bukan kampanye dihadiri banyak pejabat atau banyak orang, tetapi bagaimana suara-suara itu dihitung secara benar. Dan dikawal ketat. Kalau ada kecurangan dalam penghitungan suara, itulah yang kemudian patut kita khawatirkan. Baik, saya ke Pak Kris. Ini ada penjelasan tadi, perspektif yang menarik tadi. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, yang jelas begini, bahwa gugatan Pak Ahok ini di dalam MK kan mengenai pasal 70 ayat 3. Ya. Dan yang jelas dalam pasal 70 ayat 3 itu diterangkan bahwa dilarang, ya, kalau yang A kita nggak permasalahkan menjalankan cuti di luar tanggung negara. Kemudian yang B dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, perlu diketahui bahwa fasilitas yang melekat kepada diri seorang petahana itu adalah itmin uang rakyat. Kalau kita nggak bisa bedakan Bawaslu, kita mohon maklum lah, kekuatan dia dalam law enforcement masih nggak bisa kita harapkan terlalu banyak gitu. Bukannya justru itu yang harus didorong, Pak? Iya, sekarang gini, penguatan Bawaslu dengan Gakumdunya juga kan kita nggak bisa meyakinkan benar gitu loh, karena infrastruktur dia kan juga terbatas. Nah, peran dari undang-undang ini adalah untuk mengecilkan kerugian negara gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak bisa bedakan. Misalnya saya ambil contoh Pak Ahok ini kalau misalnya sebagai gubernur atau sebagai pribadi. Saya ambil contoh gini lah, dia datang sidang pertama dengan rombongan yang nggak karuan. Padahal undang-undang di MK tuh jelas bahwa yang berhak melakukan gugatan tuh hanya 4 gitu. Nggak ada dia seorang gubernur. Nah, Anda bayangkan dia datang ke MK dengan rombongan yang nggak karuan itu. Ini persoalan legal standing berarti ini? Oh iya. Nah, harusnya kan diketahui untuk gugat itu dia bukan sebagai pejabat. Lucu kalau dia sebagai gubernur menggugat undang-undang gitu loh, karena nggak boleh gitu loh. Yang menggugat itu hanya 4 gitu loh. Jadi Pak Ahok ini dari awal sidang aja udah nggak bisa mengetahui dia ini sebagai pribadi apa sebagai gubernur. Kalau sebagai pribadi, ya dia naik mobil sendiri, mau sopir sendiri, mau ajudan sendiri. Ini kalau waktu sidang pertama dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, protokol, itu ada yang hadir. Saya punya buktinya semua. Sampai kepala Dinas Kesbangpol juga hadir. Ini kita agak kesampingkan sedikit substansi yang soal ininya ya, gugatannya, tapi soal legal standingnya dulu. Saya minta tanggapan dulu, karena sudah terlanjur disampaikan. Asal jangan jawabannya kalau begitu waktu mengajukan permohonan cuti juga. Oke. Bagaimana ini Mas Tobas, soal legal standing yang dipermasalahkan tadi? Ya, Pak Ahok mengajukan uji material itu dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara yang saat ini dipercaya sebagai gubernur yang kemudian akan maju lagi untuk pilkada selanjutnya. Jadi di situ kapasitasnya bukan mengajukan diri sebagai pejabat yang menguji undang-undang, tapi warga negara
yang mendapatkan amanah atau sedang menjalankan tugas sebagai gubernur yang akan maju. Jadi nggak ada masalahnya ketika saya sih sudah clear lah soal legal standingnya, karena di situ sudah berlanjut terdapat kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional apabila norma undang-undang ini diterapkan. Dan saya juga ingin meluruskan bahwa yang diuji oleh Pak Ahok adalah pasal 70 ayat 3 huruf A, bukan huruf B. Kalau huruf B-nya Pak Ahok setuju. Siapapun petahana yang mempergunakan jabatannya berkampanye, misalnya mengerahkan PNS, menggunakan dana APBD ya untuk kegiatan kampanyenya, ya wajib untuk diberikan sanksi. Itu tidak jadi soal. Tapi yang jadi soal kemudian harus cuti selama tahapan kampanye ini yang demikian panjang. Selama masa kampanye ya. Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Refli. Ya, di undang-undang yang dulu kan hanya pada saat melakukan kampanye saja, kan sepanjang masa kampanye itu, karena dampaknya itu akan luar biasa. Jauh berbeda ini ya. Jalannya pemerintahan, tentu kita juga ingin pemerintahan terus berjalan tanpa harus terganggu oleh pilkada. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi intinya yang digugat itu saat misalnya bukan Pak Ahok memilih tidak berkampanye misalnya, ya terus kenapa kemudian diwajibkan untuk cuti? Padahal misalnya Pak Ahok, ya sudah saya tidak kampanye. Ya terus kenapa saya harus cuti? Nah itu yang juga dimintakan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Kris geleng-geleng ini kenapa Pak Kris? Seperti penjelasan dari Bung Tobas tadi. Jadi begini, mengenai gugatan dia kan, walaupun misalnya A menjalani cuti di luar tanggungan negara, kalau misalnya dia cuti, berarti dia sebagai pribadi, bukan sebagai gubernur. Nah, tapi kalau dia tidak cuti, dia sebagai gubernur. Bolehlah rombongan ini mengikuti kegiatan dia dari pagi sampai malam gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak cuti, pasti fasilitas negara akan dipakai oleh dia gitu loh. Nah, Anda bayangkan tadi kembali saya di awal, kalau dia nggak cuti, dia meresmikan RPTRA misalnya ya, ruang terpadu ramah anak di mana-mana, pasti itu dari wali kota, camat, lurah dan lain sebagainya ikut semua rombongan. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Bung Refli, kenapa harus khawatir kalau kan petahana ini kan punya ada unsur kelebihan tapi juga bisa menjadi kekurangan. Kalau kinerja yang baik menjadi kelebihan, dan juga bisa menjadi kekurangan. Oh iya, yang saya kritisi adalah di sini penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kan kembali ke masalah awal, kalau dia cuti berarti dia sebagai warga negara biasa, kalau dia tidak cuti sebagai gubernur gitu loh. Nah, dengan dia tidak cuti kan trikinya dia kan bisa bermain di sini. Ya. Anggaran Mas dipakai sama dia. Baik. Kemanapun dia pergi, biro protokol, biro humas itu akan mengikuti kegiatan dia dari pagi sampai sore. Oke, itu yang dikhawatirkan. Mas Tobas bagaimana Mas Tobas? Ya, ini gini. Ketika seorang kepala daerah yang sedang menjabat meresmikan satu acara, kalau kita bicara misalnya Ahok meresmikan RPTRA, apakah itu kampanye? Itu kan yang jadi persoalan. Itu kerja sebagai gubernur. Kalau misalnya ketika meresmikan RPTRA, kemudian Pak Ahok dalam event tersebut melakukan kampanye, tindak saja, berikan sanksi kepada Pak Ahok, kan begitu. Tapi kan kalau menjalankan tugasnya sementara ketika momen tersebut tidak melakukan kampanye, jangan lantas kemudian meresmikan RPTRA itu dianggap sebagai kampanye, itu menurut saya keliru dan menyesatkan. Jadi itu yang harus kita luruskan dulu. Kalau menjalankan tugas seorang gubernur, apakah lantas semua tugas-tugas itu berarti kampanye? Kan tidak. Itu yang jadi soal. Kalau ada kampanye, tindak saja oleh Bawaslu begitu maksudnya ya? Iya, kalau ternyata misalnya meresmikan RPTRA dalam acara tersebut, Pak Ahok menyatakan pilihlah saya untuk pilkada ini untuk melanjutkan kepemimpinan saya karena saya berhasil. Kemudian saya perintahkan kepada lurah-lurah untuk menjaga agar program-program saya ini tetap bisa berjalan, maka saya harus terpilih. Nah itu baru kampanye, tindak saja kalau misalnya Ahok melakukan itu. Tapi kalau ternyata meresmikan, kemudian menerangkan kepada publik apa itu RPTRA, terus kenapa ada kebutuhan masyarakat atas ruang publik yang ramah anak, nah itu kan bukan kampanye. itu yang jadi aneh. Kalau misalnya setiap tugas
gubernur atau tugas kepala daerah itu pasti Dicurigai kampanye. kemudian dijadikan atau diasumsikan sebagai kampanye, nah itu keliru. Kita harus jeli juga, jangan sampai malah akhirnya Oke. ya ada penyesatan publik seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih Mas Tobas, sayang sekali karena harus meninggalkan perbincangan ini begitu ya. Terima kasih Mas Tobas atas waktunya. Saya minta maaf tidak bisa Ya, terus ini. baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita lanjutkan. Saya akan ke Bung Refli Harun melihat. Tadi saya sempat agak miss sedikit ya. Tadi Anda sampaikan Anda tidak setuju apa yang ada di undang-undang sekarang karena cuti selama masa kampanye 3 bulan itu juga tidak bagus buat petahana karena yang rugi adalah warganya sendiri. Kita tidak hanya bicara DKI tapi sejumlah daerah yang lain juga. Tetapi Anda juga menyampaikan tadi tidak setuju juga apa yang diajukan oleh Ahok dalam uji materi ini. Kenapa demikian? Ya, karena Ahok meminta agar kemudian cuti itu opsional. Artinya boleh cuti, boleh tidak, ya pilihan. Nah, kalau dijadikan pilihan, maka justru terjadi ketidakpastian hukum. Bisa dibayangkan nanti pilkada itu ada yang kepala daerahnya cuti 3-4 bulan, ada yang sama sekali tidak cuti. Ada yang berkampanye, ada yang tidak berkampanye. Nah, justru itu tidak ada equality di dalam proses berpilkada. Nah, padahal di sisi lain yang namanya kampanye itu adalah hak publik. Kampanye itu hak publik ya? Iya. Itu harus digarisbawahi. Ya, walaupun misalnya petahana itu sudah tahu kita kinerjanya, sudah bekerja dan lain sebagainya, tapi kan publik berhak tahu apa yang mau dilakukan dia dalam 5 tahun ke depan. Barangkali saja dia akan mengemukakan program-program yang belum dia kerjakan atau program lanjutan di mana masyarakat tahu sehingga masyarakat jatuh cinta dan kemudian mau memilihnya kembali. Tetapi kalau masyarakat sama sekali kemudian tidak tahu, oke, mungkin bisa melalui selebaran dan lain sebagainya. Tetapi kan langsung yang disampaikan langsung oleh petahana, akan direkam oleh publik. Direkam oleh publik, itulah yang ingin diketahui. Belum lagi misalnya sebagai contoh, kalau diadakan debat kandidat yang merupakan sebuah kewajiban, bagaimana mungkin kemudian kalau calonnya cuma 2, lalu kemudian dia tidak mau berkampanye, kan itu bagian dari kampanye. Nah, inilah yang menurut saya kita harus adil ya, keep balance melihat ini. Dan saya kira ini adalah praktek yang masih bisa diterima kalau cuti pada saat kampanye saja. Karena kalau misalnya diletakkan pada jabatan presiden, presiden tidak mungkin cuti. Karena jabatan presiden itu melekat 24 jam. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang presiden itu datang ke KPU untuk mendaftar, itu protokoler itu tetap mengikuti, keamanan mengikuti karena presiden itu harus dijaga 24 jam. Jadi nggak bisa kalau cuti kemudian protokoler tidak menghilang ada, lalu kemudian pengamanan juga tidak ada. Karena memang ada jabatan-jabatan tertentu di mana memang melekat. Tetapi sekali lagi orang harus bisa menempatkan diri. Pada saat apa dia berpidato atau berbicara sebagai pejabat publik, ya, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden, dan pada saat mana dia sebagai calon atau sebagai kandidat. Nah, ketidakmampuan menempatkan diri itulah yang harus diberikan konsekuensinya, hukuman misalnya. Nah, itu law enforcement. Nah, sayangnya kadang-kadang law enforcement kita yang lemah begitu, sehingga banyak sekali petahana itu memanfaatkan jabatan publiknya untuk kemudian menguntungkan dirinya sendiri. Baik, itu poin yang kita garis bawahi bahwa yang disampaikan atau yang diuji materikan oleh Ahok ini juga salah karena menurut Bung Refli salah karena cuti diminta sebagai opsional, itu menjadi ketidakpastian. Tapi di sisi lain juga itu cuti selama masa kampanye juga tidak tepat juga begitu, Pak. Bagaimana Anda menilai ini? Karena kalau cuti saat kampanye itu bagus gitu. Tapi cuti selama masa kampanye itu yang kemudian petahana tidak bisa bekerja seperti yang diamanahkan sendiri begitu dari hasil pemilihan sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menanggapi dulu dengan Pak Refli ya, bahwa posisi seorang presiden dan seorang gubernur itu jauh beda. Kalau presiden itu dasarnya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh 1 detik pun dia kosong. Ya, kita ingat waktu zaman Pak Harto begitu dia menyatakan berhenti, dalam detik itu juga Pak Habibie harus diambil sumpah.
oleh Mahkamah Agung kan untuk menjadi presiden Republik Indonesia detik itu juga. Oke, iya. Kalau gubernur kosongin aja 6 bulan juga nggak ada masalah karena kenapa? Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk PLT untuk pelaksana tugas gubernur. Jadi Jakarta ini tidak akan kosong sedetik pun juga. Cuman memang aturannya berbeda dengan presiden. Oke. Presiden tetap dikawal selama dia mendaftar kampanye dan lain sebagainya gitu kan. Nah beda dengan gubernur. Kalau gubernur kan aturannya udah ada. Kalau dia misalnya cuti, PLT ditunjuk gitu loh. Kemudian Pak Ahok alasannya tidak bisa mengawasi APBD. Ya dengan PLT itu yang akan mengawasi APBD gitu. Jadi jangan perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap Pak Ahok khususnya masalah cuti ini gitu loh. Kalau misalnya yang diambil adalah bukan cuti selama masa kampanye, tapi cuti saat kampanye bagaimana? Anda setuju? Iya, saya nggak setuju. Harus dia kunci karena frasa dalam undang-undang pilkada ini kan jelas, ya, bahwa dia harus cuti selama masa kampanye. Jadi nggak boleh on off itu. Kalau on off itu cenderung pasti penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan jabatan, pasti itu. Dan tipis. Kenapa Anda bisa sangat yakin itu pasti? Jadi gini Mas, Ada contoh kasusnya tidak misalnya? kita kan nggak bisa membedakan kalau misalnya dia itu sebagai pribadi atau gubernur kalau dia misalnya nggak cuti gitu kan. Tapi kalau Ada Bawaslu kan sebenarnya, ada pengawas pemilu lah. kita nggak bisa berharap banyak dengan Bawaslu gitu loh. Karena law enforcement Bawaslu itu juga kurang bisa diharapkan. Jadi kita menginginkan sesuai dengan amanah undang-undang ya sudah cuti-cuti aja. Apa sih yang dikhawatirin Pak Ahok? Apalagi saya setuju dengan pendapat Pak Refri bahwa itu hak publik. Atau bahasa analogis sederhana gini nih. Kita punya warung, kalau misalnya kita tutup warung, konsumen nggak tahu apa yang ada di dalam warung kita. Ada minuman, ada makanan, ada apa segala macam. Tapi kalau kita buka warung, kan konsumen tahu nih calon konsumen, oh ada rokok, ada minuman, ada makanan, ada bla 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 gitu loh. Nah sekarang publik masyarakat Jakarta mana tahu sih apa sih visi misi Pak Ahok? Itu kan maksudnya bisa cuti saat kampanye kan. Kampanye dilakukan tapi cutinya saat kampanye saja gitu Oke. kan. Anda tidak setuju soal cuti masa kampanye harus tetap seperti cuti masa kampanye supaya tidak on off. Itu penjelasannya seperti apa? Ya sekarang gini, kalau misalnya dia tidak cuti, dia melakukan kegiatan, melakukan anggaran dan lain sebagainya kan siapa yang ngawasin Mas? Nggak ada. Cenderung penyalahgunaan kewenangan ada di situ. Makanya dengan undang-undang ini dibuat cuti 4 bulan, dia udah fokus kepada masa kampanye. Ya kan? Jadi tidak akan ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan kewenangan. Karena di situ tetap ada PLT maksudnya. Iya. Sekarang gini deh. Jakarta ini bukan milik Pak Ahok gitu loh. Pak Ahok nggak ada PLT. Pak Ahok meninggal dunia pun ada PLT. Kan gitu kan? Oke. Pak Ahok terpilih jadi gubernur, itu apa? Sistem. Begitu Pak Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia, kan dia udah dapat hoki dia, langsung jadi gubernur kan? Ya, ya. Oke, bagaimana itu? Kalau soal alasan PLT itu bahwa cuti selama masa kampanye pun tidak menjadi masalah, Ya, tidak melanggar amanah. Ya saya sengaja mendengarkan tuh, nggak mau menyanggah. Iya. Jadi negara ini juga bukan milik Jokowi ya. Ya. Jokowi tidak ada wakil presiden. Wakil presiden tidak ada triumvirat ya. Ada Menhan, Menlu dan kemudian Menteri Dalam Negeri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara konstitusional perspektif, gubernur itu juga jabatan dalam perspektif konstitusi ya, pasal 18 ayat 4. Jadi kalau kita melihat kualitas jabatan itu sebenarnya apakah elected official, apakah unelected official. Jadi baik bupati, gubernur, wali kota, presiden itu adalah elected official. Jadi perlakuannya sama. Dia dipilih dalam prosesi pemilu. Nah itu yang kita harus membedakan. DPR sama DPD sama DPRD itu sama kualitasnya. Cuma memang skupnya yang berbeda. Ya. Hakim tinggi, hakim di bawah sama hakim agung sama sebenarnya sama-sama hakim. Cuma memang wilayah tugasnya berbeda. Tapi oke lah ya, selalu begitu kan perdebatannya. Beda kalau presiden beda. Tapi intinya ya, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa ya kalau kita menegakkan sebuah sistem itu tidak bisa didasarkan pada sebuah kecurigaan ya. Tidak bisa didasarkan pada sebuah asumsi. Ini pasti curang, ini pasti lemah. Kita harus membuat sebuah sistem yang memang dari sisi praktek umum itu bisa dipahami dan bisa diterima. Saya tidak pernah menemukan ada pilkada atau pemilu di mana incumbent itu disuruh cuti. Di negara lain maksudnya? Iya, rasanya tidak pernah begitu. Kenapa? Karena memang dia itu bekerja dan memperoleh mandat demokrasi. Jadi tadi kan dikutip saya, setuju dengan pendapat saya bahwa
Kampanye itu adalah hak publik. Oh, pintar beliau ini. Yang dikutip adalah pendapat saya yang menguntungkan beliau. Padahal saya juga mau mengatakan bahwa yang namanya service dari elected official itu adalah juga hak publik. Saya sebagai warga DKI, saya berhak meminta Pak Ahok tetap bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada saya. Karena saya dulu ikut pilkada pada tahun 2012 ya. Nah, karena itu kemudian kita harus balance. Cuma eksepsionalnya sekali lagi saya katakan, whenever, kapanpun ketika dia harus kampanye secara langsung, ya, maka pada saat itulah dia cuti agar dia tidak menggunakan instrumen atau fasilitas publik atau dana publik. Termasuk juga misalnya, saya katakan secara ekstrim misalnya, ada kampanye melalui media sosial. Ya, kan dia tidak perlu saya pun mengatakan itu harus cuti. Misalnya Pak Ahok langsung menjawab sendiri, dia harus cuti. Karena dikhawatirkan kalau timnya yang tidak masalah. Timnya nggak ada masalah. Yang penting timnya tidak bekerja di kantor gubernur. Kan begitu. Nah, inilah saya kira ya. Itu Bawaslu bisa masuk ya, memantau di kantor gubernur, ada nggak tim pemenangannya gitu ya? Inilah yang kita kira, yang harus kita katakan bahwa yang namanya pilkada, pemilu, ya, dan lain sebagainya, praktek-praktek ketatanegaraan ini tidak bisa hanya sekedar diatur oleh aturan tertulis, apalagi semuanya melarang. Tapi juga harus berlaku etika. Nah, kalau kita bicara tentang etika, lalu kemudian praktek ketatanegaraan, siapa bilang gubernur tidak diawasi? Jadi Pak Ahok itu nanti ketika dia menjadi calon, dia diawasi oleh dua pihak. Yaitu sebagai kandidat dia diawasi oleh Bawaslu DKI, ya. Sebagai gubernur tetap diawasi oleh DPRD DKI. Memang DPRD DKI tidak bekerja. Kalau dia misalnya menyimpangkan anggaran dan lain sebagainya, kita ingat bahwa yang namanya anggaran itu kan persetujuannya oleh DPRD DKI. Kalaupun misalnya ada item-item yang tidak benar, di atasnya itu ada Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Nah, satu lagi yang saya tidak setuju dan saya kira jangan diteruskan pemikiran seperti ini. Kalau Pak Ahok, jangan lihat Ahoknya ya. Kalau misalnya gubernur, kepala daerah tidak ada wakilnya. Kalau wakilnya tidak ada sekda, ada pejabat Kementerian Dalam Negeri dan PLT dan lain sebagainya. Saya paling tidak setuju dengan pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena unelected official itu akan men-take over pekerjaan elected official. Kita ini memberikan mandat kepada orang yang kita pilih, bukan orang dari birokrasi. Kita tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana akuntabilitas bekerjanya. Tetapi dia kemudian bisa menduduki jabatan selama 6 bulan. Siapa dia? Siapa dia yang kemudian dengan santainya, tanpa berkeringat, tiba-tiba duduk di singgasana gubernur dan menganggap bahwa singgasana gubernur itu, jabatan gubernur itu hanya sekedar jabatan birokrasi biasa. No, ini bukan jabatan birokrasi biasa. Tapi ini adalah jabatan ya? Elected official. Dan elected official itu tidak sembarang orang yang bisa menduduki kecuali orang yang dipilih. Bagaimana sanggahan itu, Pak? Ya, jadi jangan menggampangkan soal PLT-PLT saja, karena ini posisinya sebenarnya berbeda. Elected official dan unelected official. Kita hidup di Republik Indonesia ini ada sistem, Mas. Ya. Ada sistem, ada tata negara, ada tata cara yang mengatur tentang masalah kewenangan. Ya, dari lurah sampai presiden itu sudah diatur semua ya. Nah, jadi kita ikut sajalah sistemnya itu gitu loh. Apa yang harus dikhawatirkan gitu loh. Kita ini ada pertanyaan juga yang sangat mendasar gitu, dari 200 lebih pilkada yang akan dilakukan tahun 2017 nanti, kan hanya satu, Pak Ahok yang melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah berarti kan yang keberatan kan hanya dia aja. Sementara yang 200 kepala daerah yang lain santai-santai aja menanggapinya, kan mau cuti ya cuti, kewajiban undang-undang gitu loh. Jadi kita ikuti aja lah flow yang ada gitu loh. Kalau memang undang-undang sudah mengatur demikian, ya kita ikuti gitu loh. Tapi kan ada hak juga Pak untuk kemudian menguji materi. Kan bukan soal ikuti saja. Silakan, nggak ada masalah kan. Akhirnya kontraproduktif menurut saya kalau misalnya kemudian kita menyatakan ikuti saja. Ya, bukan di situ, kita bahas substansinya. Kalau ikuti kalau saja berarti memaksa tidak. Kalau Pak Ahok merasa hak konstitusionalnya terlanggar, ayo silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal kita ikuti proses, nanti akan ada ending kan, ada finish. Yang dimaksud oleh Bung Refli tadi, jangan mudah menggampangkan
ketika seorang jabatan yang dipilih dengan jabatan PLT yang sebenarnya adalah ditunjuk begitu, itu mungkin lebih baik untuk hal-hal yang lebih sangat darurat misalnya ketika misalnya sakit atau meninggal dan lain sebagainya. Tapi kalau soal ini lebih baik ya diatur seperti cuti ketika saat kampanye saja. Itu kalau tidak salah poinnya adalah itu. Bagaimana? Ya, ini udah banyak kejadian ya. Sebelum Pak Ahok ini kan kita mengacu kepada undang-undang yang lama, pilkada yang lama, di mana di situ memang diatur mengenai cuti on off ya. Pada saat dia mau cuti dia off, pada saat dia nggak cuti dia on gitu kan. Nah, banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan saat undang-undang pilkada yang lama gitu loh. Jadi on off ini dimanfaatkan oleh Ternyata para masih dimanfaatkan pilkada, makanya terus kemudian dilakukan semasa kampanye. ya perbaikan bahwa petahana nggak boleh on off tapi wajib cuti gitu loh. Dan wajib cuti ini ya harus dilakukan. Kalau emang dia nggak setuju, ya silakan aja judicial review. Oke, baik. Memang penilaian terakhirnya ada di Mahkamah Konstitusi. Perbincangan ini tentu belum berakhir sampai di sini, tapi untuk saat ini kita akhiri karena soal durasi. Terima kasih Bung Refli atas pendapatnya. Terima kasih juga Pak Kris telah mengutarakan argumennya di CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam.